Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, langsung saja di sini kakak akan membawakan materi mengenai keanekaragaman hayati. Dan yang akan kita bahas yaitu mengenai persebarannya. Sebelum kita melangkah ke persebaran keanekaragaman hayati ini, kita mengetahui terlebih dahulu ya pengertian dari keanekaragaman hayati sendiri. Jadi keanekaragaman hayati ini merupakan istilah yang digunakan untuk meliputi keanekaragaman sumber daya alam. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini dapat diartikan keberagaman. Adanya perbedaan-perbedaan, semisal dimulai dari jumlah, misalkan tekstur, penampilan, dan juga perbedaan sifatnya seperti itu. Next, wilayah sebaran makhluk hidup. Di mana wilayah sebaran makhluk hidup ini disebut biogeografi. Wilayah sebaran makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada zoogeografi anak-anak. Yang pertama ada zoogeografi, yang kedua fitogeografi. Di mana zoogeografi ini sebutan persebaran untuk hewan dan fitogeografi nama persebaran untuk tumbuhan. Next, yang akan kita bahas itu zoogeografi. Zoogeografi ini dibagi menjadi 6 macam, teman-teman. Zonanya itu ada 6. Langsung saja, yang pertama itu zona oriental. Di mana zona oriental ini secara esensial membentuk wilayah Asia dengan kepulauan-kepulauan terdekat ya. Semisal Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Formosa, dan Kepulauan Filipina. Nah, contoh hewan yang hidup di daerah zona oriental ini yaitu harimau atau nama latinnya yaitu Panthera tigris. Ada juga macan tutul. Macan tutul itu nama latinnya Panthera pardus. Nah, kemudian zona yang kedua itu zona paleartik. Di mana zona paleartik ini zona yang hampir seluruh Eurasia, Himalaya, Persia, Afghanistan, Inggris, dan Jepang. Di mana zona ini yang memiliki perbedaan dan perubahan suhu yang tinggi, serta perbedaan curah hujan dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Contoh hewan yang hidup di zona ini yaitu seperti landak dan beruang. Selanjutnya zona Ethiopia. Zona ini meliputi Afrika di sebelah selatan dan Arab. Contoh hewan yang hidup di zona ini yaitu jerapah atau jirafa. Ada gorila, kemudian ada juga zebra. Yang keempat, zona neartik. Di mana zona neartik ini meliputi Amerika Utara dan seluruh daerah Greenland gitu. Kondisi lingkungan di sana itu bersalju, hutan gugur, dan padang rumput. Hewan yang hidup di wilayah zona ini yaitu salamander dan karibau. Kemudian yang kelima ada zona neotropik, di mana zona neotropik ini meliputi Meksiko Selatan sehingga Amerika bagian tengah dan Amerika bagian selatan. Keadaan di sana itu iklimnya tropis dan subtropis. Hewan yang hidup di zona ini yaitu ada armadillo dan ungulata, ataupun hewan yang berkuku seperti menjangan, altintop, dan kuda. Selanjutnya yang keenam itu zona Australasia, di mana zona Australasia ini meliputi Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Keadaan lingkungan di sana itu tropis dan subtropis. Hewan yang hidup di wilayah zona ini diantara lain itu seperti hewan yang berkantung, semisal seperti kanguru, koala, burung kasuari, cendrawasih, dan kiwi. Nah, setelah tadi kita mengetahui zoogeografi, sekarang kita akan bahas fitogeografi. Di mana fitogeografi ini persebarannya dibagi menjadi 4 macam, teman-teman. Yang pertama itu persebaran tumbuhan sangat dipengaruhi oleh iklim, temperatur, curah hujan, kelembaban, dan
dari intensitas cahaya. Yang kedua, persebaran tumbuhan dipengaruhi pula dengan kondisi tanah dan letak geografis. Yang ketiga, kondisi lingkungan berbeda-beda karena bentuknya bumi itu pepat. Jadi sehingga penerimaan cahaya itu tidak merata gitu. Selanjutnya, persebaran tumbuhan dalam bentuk biokimia. Next, kita lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Faktornya itu ada 3. Yang pertama itu faktor geografi. Faktor geografi sangat mempengaruhi sebaran makhluk hidup, di mana suatu organisme dapat terhambat persebarannya karena terhalang oleh beberapa faktor geografis, seperti misalnya terhalang oleh laut ataupun gunung dan bukit tinggi. Yang kedua itu faktor reproduksi, di mana faktor reproduksi ini menyebabkan tidak terjadinya perkawinan interspesies. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, dan faktornya itu ada 2. Yang pertama itu faktor frezygotik ataupun hambatan perkawinan ataupun fertilisasi. Yang kedua itu ada faktor postzygotik, di mana hambatan yang terjadi setelah fertilisasi atau perkembangan saat menuju dewasa. Lanjut, yang ketiga itu ada faktor endemisme. Faktor endemisme ini dapat menyebabkan kekhasan suatu organisme yang dapat dipengaruhi oleh kekhasan habitatnya itu sendiri. Next, kita akan membahas penyebaran flora di Indonesia. Flora ya. Daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter itu merupakan dataran rendah seperti pantai dan hutan mangrove misalkan. Dengan kondisi ini di sana banyak ditanami pandan dan tanaman bakau, hingga ada pun kayu api, bogen, sagu dan ripah. Selanjutnya, daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter ditumbuhi tanaman rasa mala, atau nama ilmiahnya itu Altinga excelsa. Adapun tanaman aren, pinang, tembakau dan teh. Nah, ketika kalian itu berhibur gitu atau hiburan ke Majalengka, itu kalian berada di ketinggian 650 dan di sana kalian akan menemukan kebun teh seperti itu. Next ya, kondisi ketinggian 1500 sampai 2500 meter ditumbuhi tanaman cantingi koneng, cemara gunung, anggrek tanah di pegunungan Papua itu, dan beri. Daerah ketinggian di atas 2500 meter merupakan daerah pegunungan yang dingin. Di ketinggian ini kalian akan menemukan lumut, lichen, dan bunga edelweiss. Selanjutnya, penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Kawasan Indonesia bagian barat. Kawasan Indonesia bagian barat ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi antar Kalimantan dengan Sulawesi dan Bali. Meskipun Bali dengan Lombok itu berdekatan pulaunya gitu, tapi di kedua benua itu faunanya berbeda gitu. Jenis fauna yang ada di kawasan Indonesia bagian barat itu diantaranya yaitu harimau atau Panthera tigris tadi, adapun macan tutul Panthera pardus. Selanjutnya, kawasan peralihan, di mana kawasan peralihan ini meliputi Sulawesi, Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Terdapat garis keseimbangan yang wibar terletak di sebelah timur Sulawesi. Pada kawasan ini terdapat peluang percampuran antara unsur fauna zona oriental dan zona australis. Jenis fauna di kawasan ini, di peralihan ini diantaranya yaitu Ania, pegunungan atau Babulus squarelesi. Adapun komodo, ada juga babi rusa.
Kemudian yang terakhir, kawasan Indonesia bagian timur. Di kawasan Indonesia bagian timur ini yang meliputi Papua ataupun pulau-pulau kecil di sekitarnya gitu. Jenis fauna kawasan Indonesia bagian timur ini diantaranya adanya hewan yang berkantung gitu, seperti kanguru, koala, burung kasuari, dan burung kakak tua raja. Oke, mungkin itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.